Ya, rekaman sudah dimulai ya. Materi untuk hari ini dan besok yang kita bahas hanya tentang ini ya, sedikit ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dalam waktu 3 SKS depan ya. Jadi untuk pekan ini yang ingin kita pelajari adalah bagaimana kita melihat geometri dari sebuah sistem. Nah, di pekan lalu kita sudah membahas tentang persamaan diferensial, tapi sistem, bukan lagi satu persamaan ya, tapi kita punya sistem persamaan diferensial. Nah, kita sudah membahas juga di pekan lalu dua model sistem persamaan diferensial, yaitu model predator-prey seperti ini, dan model sistem pegas massa ya, plus peredam juga kita sempat bahas. Jadi itu sudah kita bahas. Nah, kita akan menggunakan contoh dari model predator-prey yang sudah kita bahas minggu lalu di pertemuan hari ini ya. Ini kita pakai contoh yang sama ya. Cuman pertanyaannya bagaimana kita bisa menggambarkan vector field-nya. Kemudian biasanya notasi yang dipakai itu seperti apa gitu. Kalau kita mau menggambarkan itu, mau membentuk sistem ini sebagai suatu sistem yang lebih mudah untuk ditulis misalkan ya. Kemudian bagaimana dengan vector field dari harmonic oscillator yang kita sudah bahas, osilator yang sudah kita bahas yaitu sistem pegas massa. Dan kira-kira secara umum ya, kalau kita punya sistem persamaan diferensial seperti ini ya, yang kita bahas hanya sampai 2 dulu ya. Secara umum bagaimana kita seharusnya merepresentasikan sistem tersebut ke dalam persamaan diferensial di mana variabelnya adalah vektor, bukan lagi variabel skalar. Oke, nah kita bahas dari yang pertama dulu ya, dari model predator-prey yang itu. Saya ingin supaya scrollingnya nggak susah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menggambarkan vector field ya, atau bidang vektornya dari persamaan diferensial ini ya. Vector field itu sebenarnya tidak beda dengan slope field ya. Bedanya adalah kalau slope field yang kita bahas di beberapa pekan yang lalu, itu kita punya satu persamaan diferensial. Jadi hanya satu variabel dependent dan satu variabel independen. Di situ kita menggambarkan kira-kira behavior atau perilaku dari solusinya seperti apa menggunakan yang kita sebut sebagai slope field. Kita menggambarkan kalau turunannya, kalau nilai dari T-nya berapa, F-nya berapa, bentuk panahnya gimana gitu ya. Jadi plotnya itu ada sumbu X dan sumbu Y, tapi sumbu X-nya itu variabel independen, sumbu Y-nya adalah variabel dependen. Nah, sekarang di sini kita punya yang mau kita gambarkan adalah vector field ya. Vector field ini bedanya adalah sumbu X-nya dan sumbu Y-nya dua-duanya adalah variabel dependen ya. Misalkan sumbu X-nya adalah R, sumbu Y-nya adalah F. Misalkan ya. Nah, tapi untuk menggambarkan itu kita perlu tahu vektor sebenarnya ya. Jadi maka dari itu persamaan diferensial ini kita misalkan dengan vektor dulu ya. Jadi kita punya vektor itu misalkan X adalah vektor yang isinya R dan F.
Mudah-mudahan kalian masih ingat vektor ini ya. Terutama yang mau meneruskan ke arah data science, kalian harus mengenal vektor dan matriks karena nanti banyak dipakai, termasuk turunan dalam bentuk vektor dan matriksnya. Oke, misalkan kita punya X ada isinya R dan F. Ini vektor yang isinya ada 2 elemen saja. Maka dr dt, ya, vektor yang isinya dr dt dan df dt itu kita bisa tuliskan sebagai vektor dari ddt dari yang r dan t dan f seperti ini. Sehingga kita punya dx dt ya. Kalau dilihat kita punya dx dt, dr dt, df dt ya. Dx dt ini x-nya adalah r dan f sehingga dx dt ini sebenarnya kalau kita mau tuliskan sekarang kita punya dx dt itu adalah vektor yang isinya 2r min 1,2 rf min f plus 0,9 rf seperti ini. Ya, ini supaya mudah ya, ini yang atas itu X1, yang bawahnya adalah X2. Nah, di sini ya, di sini kita sudah punya persamaan, sekarang bentuknya adalah vektor ya. Vektor yang kita misalkan dia adalah misalkan vektor V RF. Ini hanya permisalan saja ya. Itu baru kita sampai menuliskan vektornya. Nah, kira-kira apa yang seharusnya kita lakukan setelah ini? Kita sudah menggambarkan vektornya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menggambarkan vektor fieldnya, bidang vektornya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ya. Sebentar. Nah, ini supaya kita konsisten ya, di sini untuk vektor kita pakai notasi yang mungkin kalian kenal di SMA ya. X yang ada tanda panah ke kanan di atasnya. Karena vektor itu adalah variabel yang memiliki nilai dan arah ya. Jadi ini ada arahnya. Nah, kita sudah punya ini ya, vektor V RF yang isinya adalah 2R min 1,2 RF dan min F plus 0,9 RF. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menggambarkan bidang vektornya ya. Jadi sebenarnya yang kita jawab ini justru yang kedua dulu ya. Jadi biasanya kita menuliskan sebagai vektornya dalam bentuk seperti ini ya. Kemudian kita ingin menggambarkan bidang vektornya. Jadi kita punya V RF adalah 2R min 1,2 RF min F plus 0,9 RF. Nah, dari sini kita bisa membuat tabel ya untuk menggambarkan vektornya. Kita bisa membuat tabel
Dimana misalkan kita punya nilai dari R, F-nya adalah berapa? Misalkan kita punya 2,1. R-nya 2, F-nya 1 misalkan. Maka V-nya ya, VRF-nya adalah ini ya. Kita punya V 2,1 itu adalah 2 kali 2 min 1,2 kali 2 kali 1, yang elemen keduanya adalah min 1 plus 0,9 kali 2 kali 1 ya. Dimana di sini kita mendapatkan berapa kira-kira? 2 kali 2, 4 dikurangi dengan 2,4. Yang atas itu kita punya 4 kurangi 2,4 adalah 1,6. Kemudian yang bawahnya kita punya min 1 ditambah 0,9 kali 2 ya. Min 1 tambah 1,8 yaitu 0,8. Tidak sinkron ini saya. Oke. Berarti VRF-nya adalah apa namanya? 1,6, 0,8. Sehingga kalau kita punya apa namanya koordinat RF ya, di sini R, di sini yang ke atas adalah F, kemudian supaya rapi sebentar, supaya rapi view lines, tapi yang lebih kecil. Oke. Ini adalah R, yang ke atas adalah F. Untuk contoh ini saya hanya ingin menunjukkan yang di kuadran pertama saja ya. Untuk kuadran lainnya nanti kalian bisa cek sendiri ya. Di sini adalah titik 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, misalkan kita mulai dari titik 2,1. RF-nya 2,1 ya. Kita mulai dengan yang warna biru ya, 2,1 di titik ini. Ini adalah 2,1. Kemudian ternyata di 2,1 vektornya ya, vektor arahnya adalah 1,6,0,8. Maka kalau kalian masih ingat materi fisika SMA-nya, apa yang harus kita gambarkan di situ? Kalau vektornya 1,6,0,8, berarti apa yang terjadi? Ada yang tahu kira-kira? Yang terjadi adalah R-nya bergeser sejauh 1,6. Ini misalkan 1,6 tuh di sini ya. Ini adalah 1,6 unit.
kemudian F-nya bergeser sejauh 0,8. Misalkan 0,8 itu di sini. Sini adalah 0,8. Sehingga kalau kita mau gambarkan ya, gambarnya adalah vektornya itu sesuai dengan yang kita dapat ya. Resultannya apa? Resultan vektornya adalah ini, yang saya gambarkan warna biru ini. Dan jangan lupa kita pakai panah. Di sini kita dapat, oke, kalau misalkan R-nya 2, F-nya 1, maka si persamaan diferensial ini, ya, si sistem ini, sistem predator prey yang kita punya ini, dia akan bergerak dari titik 2,1 menuju titik ke arah titik 3,6,1,8. Karena R-nya bergeser sejauh positif 1,6, F-nya bergeser sejauh positif 0,8. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami? Saya mau nanya Pak, saya masih bingung kenapa vektornya itu 2,1 Pak? Ya, ini 2,1 hanya contoh saja. Oh, oke. 2,1 hanya contoh saja ya. Jadi misalkan R-nya 2, F-nya 1, maka menurut persamaan diferensial ini, perilaku dari sistemnya itu akan bergerak ke arah ini, ya, sesuai arah panah ini yang warna biru. Gitu. Nah sekarang kalau misalkan, ya. Pak mau nanya itu kenapa 1,6 ya? Oh, itu kalau ini karena 2,1 ini saya masukkan ke ini, ke vektornya. Kan kita punya vektor RF ya. Dari sini tadi persamaan diferensial ini kita tuliskan sebagai bentuk vektor dengan memisalkan vektornya adalah RF. Sehingga kita punya vektor dari RF itu adalah persamaan diferensial ini ya. Isinya elemen pertama adalah 2R min 1,2 RF. Elemen kedua adalah min F plus 0,9 RF. Kemudian kita tulis ulang nih persamaannya ya. Maka kalau misalkan itu, kita mau cek ya. Min 1,2 itu 1,2 ya, bukan 1 kali 2. Min 1. Oh, min 1,2 ini. Oh iya, saya kira kali itu. Iya. Oh iya. Iya Pak, makasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sekarang kita ambil contoh dari titik lain ya. Misalkan titik berapa? Kita ambil titik 1,3 misalkan ya. 1,3. Maka kita mau cek V 1,3 itu adalah 2 kali 1 min 1,2 kali 1 kali 3. Kemudian elemen keduanya adalah min 3 plus 0,9 kali 1 kali 3 ya. Ini hasilnya adalah 2 min 1,2 kali 3 itu 3,6 ya. Eh, 3,6. 2 min 3,6 adalah min 1,6. Kemudian min 3 plus 0,9 kali 1 kali 3 ya. 0,9 kali 3 itu berarti 2,7 ya. Min 3 plus 2,7 adalah min 0,3. Sehingga di sini kita punya VRF-nya adalah min 1,6, min 0,3.
Kita sudah punya itu ya, kemudian kita gambarkan kalau misalkan R-nya 1, V-nya 3, apa yang terjadi? R-nya 1, F-nya 3. Sini. Berarti yang terjadi adalah karena vektor itu berarah ya. Ini nilainya min 1,6 kalau saya nggak salah hitung itu ya. 2 kali 1 min 1,2 kali 1 kali 3. 1,2 kali 1, 1,2 kali 3 itu betul ya, 3,6. Berarti dia geser ke kiri sejauh 1,6 unit ya, kira-kira ke sini. Kemudian minus 0,3 F-nya ya. Berarti dia geser ke bawah sejauh 0,3 seperti ini. 1,6 unit, ini 0,3 unit. Sehingga kalau kita gambarkan arah vektornya adalah sekarang seperti ini. Itu arah vektornya ya. Dan seterusnya ya. Misalkan kita mau coba di titik berapa? Misalkan 5,2. Maka kita cari lagi ya. V 5,2 itu adalah 2 kali 5 min 1,2 kali 5 kali 2, dan yang bawah adalah min 2 plus 0,9 kali 5 kali 2. Jadi kita punya 10 min berapa? 1,2 kali 5 kali 2 itu 5 kali 2 adalah 10, kali 1,2 12 ya. 10 min 12 adalah min 2. Kemudian yang penyebutnya adalah min 2 plus 9 ya, berarti 5. Berarti hasilnya di sini adalah min 2,5 ya. Jadi kalau kita mulai dari titik 5,2, di mana itu titiknya ada di sini ya. Maka yang terjadi adalah persamaan diferensialnya itu perilakunya dia akan bergerak ke arah ini ya, ke kiri sejauh min 2. Dan ke atas sejauh 5. 2, 3, 4, 5 ya. Sana. Sehingga arah vektornya adalah ini. Arah vektornya sekarang adalah ini. Arah vektornya panahnya ke ini ya, ke atas ini. Nah, di sini kita punya kalau misalkan R-nya 5, F-nya 2, maka perilaku dari persamaan diferensialnya dia akan bergerak ke kiri sejauh min 2, ke atas sejauh 5 ya. Tapi
hanya mengikuti arah tersebut, tidak benar-benar pindah ke sana, gitu ya. Seperti itu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya mau contohkan gambarnya ya. Oke, ini saja. Nah, di sini yang mau kita gambarkan adalah R dan F ya. Untuk R-nya adalah 2 kali R minus 1,2 kali R kali F. Kemudian untuk F-nya adalah berapa? Min F plus 0,9 kali R kali F. Ini yang mau kita gambarkan. Y labelnya adalah F, X labelnya adalah R ya. Lupa. Using plots. Kemudian kita gambarkan misalkan di kuadran pertama saja ya, dari 0 sampai berapa? Sampai 5 atau sampai 6. Nah, kira-kira gambar solusinya akan berbentuk seperti ini ya, gambar vector field-nya. Ini bagi gambar vector field-nya kira-kira akan seperti ini. Ini kalau kita gambar di banyak titik ya. Jadi tadi di contoh ini ya, di contoh ini kita baru menggambarkan di 3 titik saja ya, di 2,1, 1,3 dan 5,2. Tapi di sini kita menggambarkan di banyak titik. Tapi gambarnya yang kita ambil hanya arahnya saja ya. Di sini kan apa namanya? Di sini kan yang kita punya adalah apa namanya? Arah panahnya tanpa dinormalisasi ya. Sehingga panjangnya itu ya mengikuti panjang vektornya. Tapi kan yang kita butuhkan hanya arahnya saja ya. Sehingga kita bisa bagi dengan cara menormalisasi itu vektornya bisa kita bagi dengan akar dari vektornya R kuadrat tambah vektornya F kuadrat ya.
vektor R-nya saya ambil. Vektor F-nya juga saya ambil. Sehingga dia jadi vektor satuan. Kalau kita gambarkan, dia akan menjadi seperti ini ya. Ini adalah vektor satuan, tapi kan masih terlihat cukup berantakan ya. Supaya tidak berantakan, maka panjang vektor satuannya, karena kita ingin ke skala yang lebih kecil, kita bisa perkecil lagi. Jadi kita bagi dengan faktor lain, misalkan dibagi 5. Sehingga kita dapat panah yang lebih manusiawi lah, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi dari sini ya, kita bisa lihat kira-kira solusi dari persamaan diferensialnya akan seperti ini. Kira-kira solusi persamaan diferensialnya akan seperti ini. Nah, itu tadi jawaban dari 2 pertanyaan pertama. Ya. Jadi bagaimana kita menggambarkan vektor field-nya. Nah, ini yang kita dapatkan adalah representasi geometri yang kita bahas hari ini ya. Representasi geometri dari persamaan diferensial, sistem persamaan diferensial yang kita punya. Jadi di sini kita punya representasi geometrinya. Nah, bagaimana kalau kita punya solusinya ya? Kalau kita punya solusinya, maka apa yang perlu kita lakukan? Oke, kita tambahkan di sini persamaan diferensialnya. Using differential equations, and saya mau copy saja. Fungsinya adalah ini ya, 2 kali R itu X1 min 1,2 kali X1 kali X2. Kemudian ini adalah yang kedua, kita punya X2 tambah 0,9 kali X1 kali X2. Kemudian misalkan kita mulai dari titik 2,1 ya. 2,1. Kita hitung sampai 10 saja. Kemudian tidak kita plot ini dulu ya. Ternyata lama ya. Dua R min 1,2 RF min F plus 0,9 RF. Gambarnya seperti ini ya. Jadi kira-kira kalau kita plot hubungan antara R dan F,
maka kita akan punya plot yang bentuknya seperti ini. Kita akan punya plot yang bentuknya seperti ini ya. Nah, apa fungsi dari vector field itu akan saya tampilkan di sini ya. Jadi fungsi dari vector field-nya apa? Nah, ini saya tampilkan di sini. Supaya saya nggak ngubah banyak itu ini langsung. Coba bentar ya. Dari Sol 385. Dari Sol 385. Oke, berarti kira-kira saya mau ambil setiap berapa ya? Oh, 1, or I in range startnya 1, stopnya misalkan sampai 100 setiap kelipatan 20. Julia range. Nggak usah kayak gitu ya. Saya pakai ini aja. Sol ini aja lebih mudah kayaknya. Sol dari 1 setiap kelipatan 20 sampai 100. Nah, ini kelihatan ya. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Oke, kayaknya kalau 100 masih kurang, berarti 160. Yang weight-nya nah, di sini kelihatan ya. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Oke, kita cukup menggambarkan ini kali 1 dulu. Jadi di sini kita bisa melihat ya, di setiap titik itu dia arahnya kemana. Nah, arah ini fungsinya adalah maksudnya kita tahu kira-kira perilaku solusinya akan seperti apa. Jadi di sini kita bisa melihat dari geometrinya saja.
kita melihat dari vektornya ya, dari vektor field-nya ini yang kita gambarkan sebelumnya ya, yang ada di sini, kita bisa melihat bahwa oh solusinya itu dia kira-kira akan muter gini aja. Muter. Ternyata setelah kita gambarkan ya dan kita bandingkan dengan apa namanya? Kita bandingkan dengan si arahnya ya, arah dari si vektornya, dari vektor field-nya, ternyata dia sesuai ya. Ternyata dia sesuai seperti ini. Nah, kira-kira fungsi vektor kira-kira cara kerja vektor field ini seperti apa sih gitu ya. Kira-kira cara kerja vektor field ini seperti apa? Kalau kita bayangkan kita ada di sebuah parkiran mobil. Kita ada di sebuah parkiran mobil. Kemudian di parkiran itu biasanya kan ada arah panahnya ya, menunjukkan jalur mobil itu harus ke arah mana. Betul nggak? Biasanya kalau di parkiran mobil. Kalau kita lihat, kita lagi nyetir nih ya, di depan kita itu ada arah panah nih. Kita parkiran itu kalau mau kita parkir mobil, misalkan di mall atau di mana gitu ya, itu ada panahnya, sehingga kita tidak boleh melawan arus ya. Panah itu menunjukkan arah kita bergerak harusnya kemana. Nah, fungsi dari vector field ini sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan itu. Kita melihat panahnya ya, terus kemudian misalkan ternyata kita adalah seorang pembalap profesional. Jadi kita melihat si panah ini panjangnya beda-beda. Nah, misalkan panjang yang berbeda ini artinya adalah, contohnya yang di sini ya. Di sini kan kita punya vector field, ya, kita punya vektor, beberapa vektor dalam satu bidang yang panjangnya beda-beda. Arti dari panjang ini apa gitu ya? Di sini vektor yang kita buat adalah vektor dari persamaan diferensial ya, vektor dari turunan pertama sebenarnya. Turunan pertama itu kan misalkan kita punya variabelnya itu menentukan posisi, maka turunan pertama itu menentukan kecepatan. Sehingga semakin panjang vektornya ya, semakin besar vektornya, seperti contoh di sini ya, yang min 2,5 ini kan paling panjang ya. Maka kalau vektornya paling panjang seperti ini menunjukkan kecepatan kita lebih cepat daripada vektor yang lain yang lebih pendek. Nah, kita balik lagi ke analogi parkir mobil tadi ya. Di parkir mobil situasinya adalah parkir itu ada arah panah yang menunjukkan alur bergeraknya kendaraan itu harusnya seperti apa. Kita berada di posisi supir ya, driver. Kita yang nyetir. Kemudian di situ posisinya kita adalah seorang pembalap profesional. Sehingga kita benar-benar bisa mengontrol kecepatan kita. Nah, di parkiran ya, parkiran kan kecil ya, ada panahnya, kita nyetir, kita bisa lihat karena kita pembalap ya, kita lihat oh kalau misalkan arah panahnya itu gambarnya panjang, maka kita bisa tancap gas gitu. Kita bisa naikkan kecepatan. Tapi ketika mau belok, ternyata arah panahnya itu diperpendek. Arah panahnya diperpendek, pendek lagi, maka kita harus memelankan diri kita gitu. Kecepatan kita turunkan lajunya. Sehingga kita bisa belok sesuai dengan arah panah yang ditentukan. Seperti itu. Analoginya seperti itu ya, fungsi dari vector field. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup jelas? Kalau gitu kita balik ke sini ya. Di sini ya, cara menuliskannya ya, usual notation ini yang kedua yang kita pakai adalah, oke, kalau misalkan kita membuat vektor dari masing-masing variabelnya ya, R dan F,
kita kumpulkan ke vektor yang bernama X. Maka dx dt, ya, turunan dari RF terhadap T, itu kita lambangkan dengan V dari X. Atau ini supaya jelas, ini kita lambangkan dengan V dari X. Ya. Seperti ini. Kenapa pakai V? Karena vektor itu dimulai dengan huruf V, dan karena ini merepresentasikan turunan pertama yang artinya adalah kecepatan, velocity. Ya. Oke, sampai sini beneran nggak ada yang tanya nih, sudah paham semua? Dipahami? Kalau bisa, kita lanjut ke bagaimana dengan vector field dari simple harmonic oscillator, ya, yaitu mass spring system, sistem pegas massa. Kok nggak bisa turun? Oh, ini nggak bisa turun. Bagaimana dengan sistem pegas massa sekarang? Ya. Kalau kalian masih ingat ya, sistem pegas massa itu kita representasikan dengan persamaan diferensial order 2, yaitu M kali D kuadrat X per D kuadrat sama dengan min K X. Atau di sini kita punya turunan kedua X, ya, terhadap T adalah min K per M kali X. Masih ingat ini gimana cara kita mengubah ini menjadi sistem? Caranya gimana? Kalau mau kita ubah menjadi sistem, kita misalkan apa? Kalau mau kita ubah menjadi sistem, kita misalkan apa kira-kira? Kan kita punya turunan kedua ya. Yang kita pengen adalah kita punya sistem dari persamaan, sistem dari turunan pertama. Berarti apa yang harus kita lakukan? Integral ini Pak. Integral kan? Integral atau kita mau membuat sistem persamaan diferensial orde pertama. Tapi yang kita punya adalah persamaan diferensial orde 2. Kita tidak mau memunculkan term integral. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita misalkan P adalah turunan pertama dari X. Atau jangan V deh, karena V-nya mau dipakai yang lain nanti ya. Misalkan kita pakai Y adalah turunan pertama X terhadap T. Ya. Maka dy dt itu adalah apa? Maka dy dt adalah turunan kedua X terhadap T. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, di sini kita punya baru ini sama dengan min K per M X ya. Sehingga di sini kita punya sistem persamaan diferensial orde pertama, yaitu dx dt sama dengan y dan dy dt sama dengan min K per M X. Di sini kita punya sistem persamaan diferensial orde pertama ya. Sekarang tidak ada turunan kedua di sini. Contoh, misalkan kita punya K-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan 1 ya.
Maka yang kita punya adalah dx dt sama dengan y, dan dy dt sama dengan min x. Supaya kalian nggak lupa lagi ya, ini adalah sistem pegas massa. Nah, misal ya, di sini karena kita mau menggambarkan vector field ya, maka kita misalkan ya, misal kita punya vektor P itu isinya x, x dan y. Ini vektornya. Maka kita punya V dari P atau D dt dari P atau D dt dari xy adalah y min x. Nah, sehingga dari sini kalau mau kita gambarkan vector field-nya ya, misalkan kita punya P yaitu x, y, dan yang kita cari adalah V dari P. Oke. Misalkan kita punya di titik 1,0. Apa yang terjadi? Vektornya adalah y, min x ya. Y-nya 0, min x-nya adalah min 1. Kemudian misalkan 0,1. Berarti kita punya y-nya 1, min x-nya adalah 0. Kemudian misalkan kita mau di min 1,0. Maka vektornya adalah 0,1. Dan misalkan kita punya 0, min 1 ya, maka vektornya adalah min 1,0. Sehingga kalau kita gambarkan ya, ini kita buat gambar yang agak lebih besar saja. Di sini x, arah x, kemudian arah ke atas itu arah y ya. Kalau kita di titik x-nya 1, y-nya 0 ya, misalkan di sini 1,0. Maka arahnya adalah x-nya bergeser sejauh 0, berarti tidak berpindah. Kemudian y-nya bergeser sejauh min 1, y-nya berarti ke bawah sejauh 1. Jadi kita punya vektornya di sini adalah seperti ini. Kemudian di titik 0,1, berarti yang titik atas ini ya. 0,1. Ternyata vektornya adalah 1,0, x-nya geser sejauh 1, y-nya geser sejauh 0, berarti y-nya tidak berubah ya. Berarti dia akan seperti ini. Kemudian di min 1,0, x-nya tidak berpindah, tapi y-nya geser ke atas sejauh 1. Kemudian di titik 0, min 1 yang di bawah ini, dia geser x-nya min 1, berarti 1 unit ke kiri, y-nya sejauh 0, berarti tidak berubah,
satu ke kiri saja seperti ini. Ini hanya sebagian titik dari vector field-nya. Kalau mau digambarkan lebih lengkap, bisa. Nah, bagaimana kira-kira kelihatannya dari solusinya? Gitu ya. Kita copy saja. Kemudian kita paste. Di sini X-nya, Y-nya adalah Y, X-nya adalah X. Kemudian kita punya persamaannya adalah min 1 X2 kemudian min X1. Kita mulai dari titik 0,1, waktunya dari 0 sampai misalkan 2pi. XY-nya adalah Y, min X. Kemudian kita buat dulu saja ya. Nah, gambarnya akan jadi seperti ini. Nah, ini saya pengen cek ada berapa (207). Nah, kita lihat di sini ternyata oke. Ini hanya supaya gampang kita list biasa ya. 1 0 1 0.
pasangannya adalah 0, 1, teksnya adalah dari 0, 1, 0, min 1. Ini dari 1, 0, min 1. Ya, di sini kita bisa lihat gambarnya ya. Jadi arah panahnya bisa merepresentasikan solusinya akan jadi seperti apa. Supaya nggak ribet juga, ini saya buat in cos pi per 2 pi per 4 cos x cos i or i in pi per 4 dari 0 setiap pi per 4 sampai 2 pi. Jadi kita bisa lihat, dari dari vector field-nya saja sebenarnya kita bisa menebak bentuk dari solusinya ternyata bentuknya adalah lingkaran. Ya, di sini solusinya bentuknya lingkaran yang warna biru ya. Kalau kita melihat hubungan antara X dan Y, dia tidak pernah keluar dari lingkaran ini. Dia akan selalu berputar di situ, walaupun misalkan di sini kita sampai 2 pi, tapi misalkan kita ubah sampai 10 pi gitu ya. Walaupun sampai 10 pi, kita lihat bahwa solusinya dia tetap bentuknya lingkaran, tidak pernah keluar dari lingkaran ini. Jadi dia hanya muter-muter di lingkaran ini. Nah, sebenarnya ini kita bisa lihat dari vector field yang ada ya. Kalau kita mau melihat dari vector field yang ada, maka kita lihat vector field-nya ya. Misalkan kita buat vector field-nya dari min 3 sampai 3. Vector field-nya kelihatan ya, bentuknya jadi seperti ini. Cuman ini harus kita rapihkan. Ternyata setelah kita rapikan ya, vector field-nya, kita normalisasi panjang panahnya, ternyata dia bentuknya akan seperti ini. Dari sini sebenarnya kita bisa nebak, solusinya tuh dia akan melingkar ya. X dan Y ini akan melingkar, kekal dia. Hanya berputar-putar saja.
Bisa kelihatan ya? Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Yang itu, yang ini, Pak. Oh, yang di sini. Iya, yang itu. Yang ini, Pak, yang Y sama min X-nya itu dari mana ya, Pak? Ini kan tadi dari kita persamaan pegas massa, ya, yang kita punya dari minggu lalu. Turunan kedua X terhadap T adalah min K per M kali X. Kemudian kita ubah, kita misalkan Y adalah dx dt. Maka kita punya dy dt adalah min K per M kali X. Sehingga kita punya sistem yaitu dx dt sama dengan Y dan dy dt sama dengan min K per M kali X. Di sini kita pilih K-nya 1, M-nya 1. Makanya kita sistem persamaannya menjadi dx dt sama dengan Y dan dy dt-nya sama dengan min X. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Berarti yang Y sama min X yang di bawahnya ini juga itu dari situ ya, Pak? Yang Yang ini. Iya. Iya, sama. Ini kan, oke. Kita mau menggambarkan vector field-nya kan ya. Tujuannya adalah menggambarkan vector field-nya. Sama seperti yang di atas tadi ya. Cara menuliskan vector field-nya itu kita tulis dalam bentuk vektor seperti ini ya. V dari variabel vektornya. Nah, di sini kita misalkan variabel vektornya adalah P, di mana P isinya adalah X dan Y. Jadi elemen pertama dari P adalah X, elemen keduanya adalah Y. Kemudian kita buat ya, V dari P-nya apa? V dari P-nya adalah ini ya, DDT dari P, yaitu DDT dari XY, di mana isinya adalah Y dan min X. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, bisa, Pak. Makasih, Pak. Urutannya harus diperhatikan ya. Karena DDT dari X dan Y, elemen pertamanya X, maka turunan X terhadap T adalah Y dulu, yang paling atas ya, elemen pertamanya. Kemudian turunan Y terhadap T di sini adalah min X, berarti min X ada di elemen yang kedua ya. Harus hati-hati di situ saja. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke. Jadi materinya kita sudah mempelajari geometri dari solusinya ya. Nah, sekarang dari geometri ini ya, bagaimana representasi secara umum, kan tadi kita baru membahas sistem predator prey dan sistem pegas massa ya, yang di bawah ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya bentuk persamaan yang umum? Misalkan yang kita punya itu bentuknya sangat umum ya. Misalkan yang kita punya adalah X dt adalah F dari T X Y ya. Oh, misalkan nggak ada T-nya deh. Ini kita misalkan autonomous saja. F X, Y. Kemudian dy dt itu G dari X, Y. Sebagaimana yang ada di gambar atas ini ya. Nah, kalau ini ya, secara umum itu kita buat si P ya. Vektor P ini merepresentasikan isinya vektor yang isinya adalah variabel X dan Y. Langkah pertamanya seperti itu ya. Jadi kalau kita punya masalah umum seperti apa, dx dt adalah fx, y, dy dt adalah gx, y, maka cara menggambarkannya gimana? Ya kita gambarkan dulu si
P-nya ya kita tuliskan dulu. P-nya apa? Kita pilih sedemikian sehingga itu mudah bagi kita. Kemudian kita tuliskan turunannya ya, yaitu D dari P, atau gini aja, gini dulu. D dt dari vektornya ya, X, Y, yaitu D dt dari P, di mana ini kita tulis sebagai misalkan V dari P. Langkah-langkahnya itu ya. Baru kemudian V dari P ini kita pakai untuk mencari ini, mencari arah dari vektornya ya, sebagaimana yang ada di tabel ini. Di tabel yang ini, yang di atas, kiri atas, dan di tabel yang ini, yang ada di bawah ini. Nah, ini adalah standarnya ya. Kira-kira kurang lebih kalau mau menggambarkan vector field yang perlu kita lakukan itu seperti ini. Kita perlu memisalkan dulu ya vektornya, isinya variabel apa saja. Baru kemudian kita cari turunan dari vektornya, kita misalkan sebagai fungsi lain ya. Misalkan ini fungsi V, atau misalkan supaya sama kita pakai fungsi V saja ya, supaya sama dengan yang atas tadi. Baru kemudian kita cari, misalkan kita ambil beberapa titik, kemudian kita hitung VP-nya berapa. Setelah kita dapatkan, baru kita gambarkan arah vektornya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, ya sudah, nggak apa-apa. Nah, ini misalkan di sini kita tidak normalisasi ya. Misalkan kita tidak normalisasi, maka dibaginya dengan 1. Kemudian, oke, gitu aja. Kita mau melihat plotnya. Ternyata dia berantakan ya. Jangan setiap 0,2, tapi setiap 1 saja. Di sini kita bisa melihat gambarnya ya, kira-kira kayak gimana. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa, oke, semakin kita jauh dari titik 0,0 ya, maka arah vektornya itu semakin panjang. Walaupun kita tahu solusinya pasti melingkar, tapi seberapa cepat dia perubahannya itu semakin semakin cepat ya, karena vektornya semakin panjang. Di sini bisa kelihatan ya. Jadi kalau yang dekat ini vektornya panahnya pendek-pendek ya. Kemudian kita perjauh, ternyata panahnya makin panjang. Semakin yang paling luar semakin panjang lagi. Ya. Panjang ini menunjukkan ya tadi analogi kalau kita ada di parkiran, kita adalah pembalap profesional. Kemudian kita lihat kita mau parkir di mana, jadi kita muter-muter dulu sambil nyari. Atau kita hanya keliling-keliling tempat parkiran saja. Maka kita hanya melihat panahnya, kita lihat, oh kalau panahnya panjang, kita bisa naikkan kecepatan sepanjang panah itu. Kemudian kalau panahnya pendek, berarti kita harus mulai pelan-pelan. Mungkin ada sesuatu yang terjadi, misalkan kita mau belok atau apa gitu ya. Maka kita harus menurunkan kecepatan. Jadi, analoginya itu ya. Jadi panah-panah ini menunjukkan seberapa cepat kita harus berpindah.
Sebenarnya yang mau dibahas hari ini hanya itu saja ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya nggak tahu apakah saya harus melanjutkan dengan materi untuk besok. Kalian maunya gimana? Saya mau nanya, boleh lagi nggak Pak? Silahkan tanya. Ini untuk yang V vektor itu memang selalu D per DT ya Pak? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi sebenarnya tergantung konteks, tapi pada umumnya yang dipakai itu D per DT. Ya, kalau misalkan sistem persamaannya misalkan ini D per DX, semuanya D per DX, maka yang kita pakai bukan D per DT lagi, tapi D per DX. Ini variabelnya bisa kalian ganti-ganti ya, terserah kalian. Misalkan di sini kita punya dr dx, ya, dr per dx dan df per dx. Maka v ini bukan lagi ddt tapi d dx. Gitu ya, Dara. Oke Pak. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, gimana? Mau diakhiri atau saya lanjutkan dengan materi yang untuk besok? Kita masih punya 18 menit. Lanjut aja Pak, nanggung Pak. Lanjut. Oke. Nah, bagian yang terakhir dari dari materi minggu ini adalah tentang solusi equilibrium ya. Nah, dari tadi ya selama kurang lebih 100 berapa menit? 100 menit kayaknya. Enggak. Selama kurang lebih 83 menit ya atau 80 menit yang kita bahas adalah bagaimana kita menggambarkan atau geometri dari sebuah sistem persamaan diferensial orde pertama ya. Kita gambarkan geometrinya dalam bentuk vector field. Nah, di pertemuan pekan lalu atau sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang solusi equilibrium dari sistem persamaan ya. Tepatnya sih pekan lalu ya. Di pertemuan pekan lalu kita sudah membahas tentang solusi equilibrium dari sistem persamaan diferensial. Nah, bagaimana cara kita menghitung titik equilibrium dari solusi kita, dan apa sih dan kira-kira ada di mana sih titik equilibrium itu di representasi apa namanya di representasi persamaan diferensial kita. Kita ambil contoh yang agak sedikit lebih rumit daripada sistem pegas massa ya. Sistem pegas massa ini kita punya dx dt adalah y, dt adalah min x. Tapi yang mau kita ambil contoh itu masih lebih mudah daripada model predator-prey. Predator-prey ini non-linear ya, tidak linear. Kita ambil contoh pakai persamaan yang linear saja dulu ya. Misalkan kita pakai Misalkan di sini kita punya persamaan diferensial sistem ya, orde pertama yaitu dx dt adalah 3x plus y dan dy dt adalah x min y. Kalau seperti ini kira-kira titik equilibriumnya apa gitu ya? Titik equilibriumnya apa? Titik equilibrium itu adalah x dan y ya.
sedemikian sehingga ya, kalau kita kan tadi kita misalkan kita punya P adalah X Y gini. Maka kita punya dt dari P itu adalah ya, V dari P yaitu 3X plus Y X min Y ya. Nah, ketika kita masih belajar 2-3 minggu yang lalu ya, 2-3 sampai 4 minggu yang lalu, ketika kita masih belajar mencari equilibrium di persamaan diferensial orde pertama, tapi bukan sistem, hanya satu persamaan saja, yang kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan apa? Untuk mencari titik equilibrium itu adalah ketika turunan pertama dari variabelnya adalah sama dengan 0, Pak. Sama dengan 0 ya. Nah, ini sama sebenarnya ya. Yang mau kita buat ini sama dengan ya, masing-masing persamaan diferensial itu harus sama dengan 0 ya. Atau secara vektor kita tulis dia akan sama dengan vektor 0. Jadi yang mau kita cari adalah dalam hal ini di contoh ini ya, berapa nilai X dan Y yang sedemikian sehingga vektor ini sama dengan 0. Berarti ini sama dengan kita menyelesaikan sistem persamaan ya, yaitu 3X plus Y sama dengan 0 dan X min Y sama dengan 0. Kita selesaikan secara bersamaan. Artinya apa? Artinya X dan Y yang membuat 0 itu harus memenuhi dua persamaan ini. Maka caranya adalah, ini kita kembali ke cara SMA ya. Kita substitusi eliminasi ya. Dalam hal ini kita eliminasi dulu dengan cara menjumlahkan. Sehingga kita punya 4X tambah 0 sama dengan 0 ya. Di mana di sini kita punya X-nya adalah 0. Maka kalau X-nya 0, kita punya X min Y sama dengan 0, di mana dari sini kita punya Y-nya sama dengan X ya, sama dengan 0. Sehingga titik equilibriumnya adalah P bintang ya, atau kita tuliskan sebagai X bintang elemen pertama dan Y bintang, di mana titik equilibriumnya adalah 0 dan 0,0. Di sini kita hanya punya satu equilibrium. Cara mencari titik equilibrium di persamaan diferensial itu hanya seperti itu saja. Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Belum ada? Oke, jadi mencari titik equilibrium dari sistem persamaan diferensial itu masih mudah ya. Nah, di sini untuk contoh ini ya, kita mau coba plot bersamaan dengan bersamaan dengan si vector field-nya ya. Kan ini kita lagi 0,2. Kemudian yang pertama adalah 3X plus Y ya. Ini 3 kali X tambah Y. Kemudian X min Y. X min Y. Kita tidak normalkan dulu ya. Kita tidak normalkan dulu. Kemudian kita coba plot ya. Ternyata dia berantakan.
mungkin jangan 0,2 ya, 0,5 deh. Grafiknya masih kayak gitu ya. Supaya lebih enak, ini kita baginya jangan 1 tapi dibagi dengan 5 misalkan. Nah, di sini kita bisa melihat kira-kira bentuknya seperti ini. Bentuk equilibriumnya. Atau supaya lebih ini ya, kita gambarnya 0,25 setiap 0. Tapi ini kita perpendek supaya nggak berantakan, dibagi 7,5. Nah, di sini kita punya vektor field-nya kurang lebih seperti ini. Saya mau tambahkan plot atau scatter ya. Titik equilibriumnya adalah 0,0 ya. Jadi kita plotnya 0,0 dan marker size-nya adalah ternyata kurang besar. False. Marker size-nya 4. Jadi kita punya 0,0 itu ada yang di sini, ada di sini ya, di tengah-tengah. Kemudian kita lihat bahwa bentuk vector field-nya ya, dia kalau jauh dari 0,0, dia vektornya itu panjang ya. Jadi panjang. Dan semakin dekat ke 0,0, dia vektornya semakin pendek. Tapi dia kelihatannya akan terjadi belokan di situ. Jadi dia akan menuju 0,0 ya. Tapi tidak pernah menyentuh 0,0, kemudian dia belok memanjang lagi. Nah, di sini ini sebenarnya akan lebih kelihatan perilakunya seperti apa kalau kita gambarkan persamaannya. Kita gambarkan solusinya. Sol T ini labelnya ini misalkan kita plot X-nya, kemudian Y-nya juga. Kita plot Y-nya, ini sol kedua. Kemudian kita plot, kita tuliskan persamaannya ya. Persamaannya adalah 3X plus Y. Jadi 3 kali X1 plus X2, kemudian X min Y. X1 min X2. Misalkan kita mulai dari titik berapa ya? Yang panjang itu kira-kira min 2,3. Kita mulai dari min 2,3. Min 2,3. Time span-nya sampai 5 saja. Ini algoritmanya kita pakai Euler. Midpoint nggak apa-apa, atau ingat. Kemudian adaptif. Apa sih yang saya pakai itu? Adaptive false.
dan dt-nya kita perkecil ya. Oke, ternyata solusinya dia akan mengembang jadi besar gitu. Saya harus mulai dari mana nih? Coba kita mulai dari 3, min 0, kemudian ini kita plot sampai 4 saja. Dia masih membengkak ya. 3x1 plus x2, x1 min x2. 3x plus y, x min y. Mungkin kita harus perkecil dt-nya supaya dia lebih stabil. Ternyata masih enggak juga ya. Nah, saya pakai apa ya kira-kira? Boolean differential equation jadi ada T5. Ternyata dia masih seperti ini ya. Mungkin kita pakai Steve Rosenberg dulu. Tapi kira-kira seperti itu ya. Gambarnya itu nanti dia akan menuju. Jadi ini kalau kita perbesar, tapi ini kalau kita perbesar masih sulit ya. Mungkin kita batasi saja. Plots yielding. Yielding-nya adalah dari misalkan min dari min 1 sampai ternyata dia langsung membengkak gitu ya. Harusnya dia turun dulu. Saya nggak tahu ini solvernya yang bagus apa. Tapi nggak masalah. Kita nanti saya perbaiki lagi. Kira-kira mudah-mudahan besok saya bisa mendapatkan solver yang yang solusinya lebih bagus ya. Oke, waktunya habis. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada,
besok kita akan meneruskan materi hari ini ya. Jadi tadi kalau misalkan nanti malam ternyata saya dapat ilham kira-kira solver apa yang bisa dipakai untuk menyelesaikan itu persamaan itu dengan baik. Ya nanti besok akan saya tampilkan, tapi kalau tidak bisa kita akan mencoba mempelajari apa yang kita pelajari hari ini ya. Kita coba latihan dengan bentuk persamaan diferensial lain ya. Seperti itu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, perkuliahan hari ini saya akhiri sampai di sini. Sampai bertemu besok jam 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam, Pak.